Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Mustawan, dan saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server yang diampu oleh Bapak dosen Ambrus Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Di sebelah kiri terdapat soal ujian, dan di sebelah kanan terdapat jawaban saya. Untuk soal yang nomor satu, gambar di bawah ini adalah proses yang terjadi pada file transfer protokol. Jelaskan secara detail apa yang dimaksud oleh file transfer protokol dan proses terjadi di dalamnya. Untuk jawaban yang pertama, file transfer protokol atau yang sering disebut dengan FTP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer yang lain melalui jaringan, seperti internet. Dan FTP ini terdiri dari dua komponen, yaitu antara lain ada FTP client dan FTP server. FTP client merupakan komputer pengguna yang memulai koneksi ke FTP server. Pengguna berinteraksi dengan FTP server melalui perangkat lunak, misalnya FileZilla, WinSCP, bahkan command prompt untuk mengunggah, mengunduh, atau mengolah file. Sedangkan FTP server merupakan komputer server yang menyediakan layanan transfer file pada klien yang terhubung ke FTP server. FTP server berfungsi untuk menyimpan file-file, mengatur akses pengguna, mengelola transfer data, dan menjalankan perangkat lunak FTP server. Dan FTP berkomunikasi menggunakan dua jenis koneksi yang terpisah antara klien dan servernya. Koneksi tersebut antara lain ada control connection dan data connection. Control connection merupakan saluran yang digunakan untuk mengirim perintah dari klien ke server dan menerima balasan atau respon dari server. Koneksi ini dibuat pertama kali saat sesi FTP dimulai dan akan tetap terbuka selama klien terhubung dengan server. Sedangkan data connection merupakan saluran khusus untuk mentransfer data file ketika klien meminta untuk mengunduh sebuah file atau daftar direktori. Nah, koneksi ini bersifat sementara. Ia hanya dibuka ketika ada data yang perlu ditransfer saja. Dan ada pun cara kerja FTP sebagai berikut. Yang pertama, klien FTP memulai koneksi ke server FTP dengan meminta akses. Biasanya melibatkan autentikasi, di mana pengguna memasukkan username dan password. Nah, setelah terhubung, saluran perintah digunakan untuk mengirimkan perintah seperti login, daftar file, atau mengunduh file. Jika perintah memerlukan transfer data, saluran data akan digunakan. Saluran data ini bisa jalur aktif ataupun pasif, tergantung konfigurasi yang digunakan. Kemudian data file ditransfer melalui saluran data antara klien dan server. Nah, setelah transfer selesai, koneksi bisa tutup atau sesi bisa tetap aktif untuk transfer file lebih lanjut. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara web server dan Apache web server. Nah, perbedaannya itu yang pertama, web server itu merupakan eh, si komponen keras atau komponen lunak yang tugasnya untuk menerima permintaan dari pengguna internet melalui browser dan mengirimkan kembali ke konten halaman web sebagai responnya. Sedangkan untuk Apache Web Server sendiri merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan dan dikelola oleh Apache Software Foundation. Nah, Apache ini bersifat open source ya, atau gratis, dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shell, file system, dan DACX. Oke, yang pertama, shell dulu. Shell merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan kernel dengan pengguna. Nah, shell ini bisa menjadi penerjemah yang mengambil perintah-perintah ketika diketik di command line dan menyampaikannya ke sistem operasi yang dieksekusi. Nah, contoh-contoh dari shell antara lain ada Bash yang ada di Linux dan macOS, dan PowerShell yang ada di Windows. Yang kedua, file system. Nah, file system adalah struktur
atau aturan yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data dari media penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau flash drive. Nah, contoh untuk format file system antara lain ada FAT, NTFS, dan ext4. Yang terakhir ada Disability Action Committee for X atau biasa disebut dengan DACX. DACX merupakan sebuah inisiatif yang merupakan bagian pameran dari pameran dunia Internet 1996 yang berfokus pada X Window System. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan fitur-fitur aksesibilitas bagi workstation yang menjalankan X Window System. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 4. Carilah 3 jurnal teknologi informasi terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Jelaskan dari ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, masalah yang diangkat dalam tiap jurnal. Yang kedua, nilai inovasi dari tiap jurnal. Yang ketiga, hasil dan manfaatnya. Oke, untuk jurnal yang pertama yang saya dapat yaitu ada rancang bangun failover gateway menggunakan VRRP dan MikroTik RB20111LIN yang ditulis oleh Arselani Adya Sabara dan Sarimun. Untuk masalah yang diangkat yaitu koneksi yang tidak stabil dan sering terputus di PT Bintang Service Management karena hanya mengandalkan satu router sebagai gateway-nya. Nah, ketika router utama tersebut mengalami kerusakan atau koneksinya terputus, seluruh aktivitas jaringan seperti input data akan terhenti, sehingga dapat mengganggu operasional perusahaan. Nah, nilai inovasinya yaitu penerapan praktis dari Virtual Router Redundancy Protocol atau VRRP untuk bekerja sebagai satu kesatuan, di mana router bertindak sebagai gateway dan yang lainnya sebagai cadangan atau backup. Nah, sistem ini secara otomatis memindahkan jalur koneksi ke router cadangan jika router utamanya gagal, tanpa perlu harus konfigurasi secara manual. Untuk hasil dan manfaat penelitiannya, penelitian ini berhasil diimplementasikan menggunakan metode VRRP di PT Bintang Service Management. Nah, dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat terus melayani pelanggan dan tetap melakukan transaksi atau input data dengan normal, meskipun router utama mengalami kerusakan. Untuk jurnal yang kedua yaitu ada implementasi Intrusion Detection System atau IDS menggunakan Snort sebagai sistem keamanan menggunakan WhatsApp dan Telegram sebagai media notifikasinya. Jurnal ini ditulis oleh Tommy Purnama, Yusuf Muhyiddin, dan Dayan Singasatya. Nah, masalah yang diangkat yaitu IDS atau Intrusion Detection System yang ada itu seringkali memiliki kelemahan dalam memberikan informasi notifikasi serangan terhadap admin jaringan. Nah, hal ini berbahaya karena admin tidak selalu memantau jaringan setiap saat, sehingga serangan bisa tidak terdeteksi dan memberikan celah bagi peretas atau hacker untuk mengambil alih sistemnya. Untuk nilai inovasinya, yaitu Snort dengan aplikasi Snort eh, dengan aplikasi sistem instan populer yaitu WhatsApp atau Telegram sebagai media notifikasinya. Dengan menggunakan string bash shell, sistem ini dapat secara otomatis membaca log serangan yang dideteksi oleh Snort dan meneruskannya melalui ponsel si administrator melalui WhatsApp ataupun Telegram. Nah, hasil dan manfaatnya, penelitian ini membuktikan bahwa ADS Nord mampu mendeteksi berbagai jenis serangan seperti ping attack, port scanning, dan DDoS UTF flooding. Selain itu, notifikasi yang dibangun berhasil mengirimkan pesan peringatan ke WhatsApp dan Telegram saat serangan sedang berlangsung. Dan manfaat utamanya adalah admin jaringan dapat menerima notifikasi serangan secara cepat dan tepat waktu dimanapun mereka berada. Yang ketiga, ada rencang bangun gateway server menggunakan Linux Ubuntu Server untuk optimalisasi jaringan di internet di SMK Negeri 1 Pati. Jurnal ini ditulis oleh
G. Gunawan, dan D.A.S. Pertiwi. Untuk masalah yang diangkat yaitu pengelolaan akses internet yang tidak efisien dan tidak aman di sebuah institusi SMK Negeri 1 Pati. Akses internet tidak terpusat, tidak ada kontrol penggunaan bandwidth, tidak ada penyerangan konten negatif, dan rentan terhadap serangan dari luar karena tidak adanya sistem keamanan yang memadai. Untuk nilai inovasinya, yaitu terletak pada penerapan teknologi open source yang sudah teruji untuk membangun solusi tingkat perusahaan dengan biaya yang sangat rendah. Daripada harus membeli perangkat firewall atau proxy yang sangat mahal, penelitian ini menggunakan sistem operasi Linux seperti Ubuntu Server yang dikonfigurasi sebagai gateway, proxy server dengan squid, dan firewall dengan tables dengan dalam satu mesin server. Untuk hasil dan manfaatnya, penelitian ini berhasil membangun sebuah server gateway yang fungsional. Pengujian menunjukkan bahwa server mampu membagi bandwidth secara adil, memblokir situs web yang tidak diinginkan, dan mencatat aktivitas pengguna. Admin jaringan juga mendapatkan kemudahan dalam mengolah dan memonitor lalu lintas jaringan secara terpusat. Mungkin cukup sekian untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah eh, sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.